Hai guys, selamat datang kembali di pembahasan alur cerita. Bagaimana kondisi kalian? Dompet masih tebal? WA masih aman? Semoga kalian sehat semuanya ya. Gak perlu basa-basi lagi, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Berangkat! Cerita masih berlanjut dengan Taichi yang dihadang oleh golem tanah hingga akhirnya terjadi baku hantam. Dengan kekuatan yang dimiliki pemuda itu saat ini, ia dapat dengan mudah menghancurkan tanpa sisa. Namun Taichi itu malah kebingungan oleh golem tersebut yang tidak kembali bangkit. Sebab yang dirinya ketahui kalau monster macam ini memiliki inti kehidupan. Tidak mau ambil pusing, Taichi berniat mengajak Ana pergi dari tempat ini. Namun tiba-tiba saja sebuah pintu terbuka dan menampilkan Milo dan Melo berdiri di tumpukan kantung para goblin yang belum menetas. Meninggalkan Taichi dan Ana, entah bagaimana caranya Rin dan Miura berhasil keluar. Keduanya tengah memberikan informasi mengenai para monster yang akan menyerang kota esok hari. Untuk mengatasi masalah ini, Kepala Guild menyuruh Mary memanggil seluruh petualang Azvir dan menghubungi pasukan kerajaan. Dengan ini sudah terlihat jelas kalau sang tetua berniat berperang mempertaruhkan kota mereka. Walaupun monster yang akan dilawan akan sangat merepotkan. Tidak hanya ketiganya yang akan bertarung, tiba-tiba saja Lemia muncul berniat ikut berjuang bersama murid didiknya. Kembali lagi kepada Taichi yang gagal bernegosiasi dengan Milo dan Melo. Alhasil bocah kembar itu malah membuat semua goblin menetas sehingga membuat Taichi dan Ana memasang kuda-kuda untuk bertarung. Keduanya merasakan kekhawatiran sebab mereka mengetahui kalau para goblin ini dibangkitkan menggunakan bola kristal merah tua sehingga dinamai Red Goblin. Tapi sayangnya goblin ini tidak bisa dikendalikan dengan sangat mudah. Terbukti bocil kembar yang notabene orang yang membangunkan mereka juga mendapatkan serangan. Beruntung hati nurani milik Taichi masih ada sehingga ia menyelamatkan keduanya. Alhasil dengan ini keempat orang tersebut melakukan kerjasama untuk membantai para goblin. Karena jika dibiarkan begitu saja akan sangat berbahaya bagi penduduk kota. Yoshi, konya wa asa made. Pertarungan besar manusia versus monster telah tiba. Semua pasukan yang terdiri dari petualang, prajurit rakyat biasa tengah bersiap menunggu perintah untuk baku hantam. Sebagai awal dari peperangan, Rin menciptakan sebuah lubang yang berukuran sangat besar hingga mengakibatkan puluhan bahkan mungkin ratusan goblin terperosok dan langsung tertimpa air. Di mana ciwit tersebut berniat menciptakan sebuah ledakan seperti gunung berapi dengan memanfaatkan uap panas hingga ketika lapisan logam telah menutupi semua permukaan lubang, tiba-tiba energi yang dikeluarkan untuk menciptakan ledakan tersebut sangatlah menguras energi. Bahkan Rin hampir saja tergeletak kalau tidak ditahan oleh Lemia. Tapi dengan ini pertarungan pun pecah dengan semua orang yang mulai baku hantam. Seluruh pasukan memotong, menusuk, memenggal, bahkan menebas tanpa sisa. Teriakan demi teriakan kesakitan menggema di seluruh tempat. Bersamaan dengan cairan-cairan aneh yang menyembur keluar. Sang pemimpin dan Kosim yang menyaksikan pertempuran telah pecah menatap puas. Ia tidak menyesal menonton perang yang saat ini berlangsung. Terlebih lagi menyaksikan kemampuan Rin dan Lemia, sang penyihir daun jatuh. Yang juga turut meramaikan tatanan acara yang dirinya buat. Tapi sang pemimpin berkata kalau hiburan masih berlangsung. Di mana kali ini mereka menurunkan jilid kedua beserta jenderal pasukannya. Alhasil baku hantam pun kembali terjadi. Meski lelah dengan pertempuran ini yang seolah-olah tanpa habisnya, Lemia meminta kepada Rin dan Miura mengulur waktu untuknya sebab ia akan mengeluarkan serangan yang memiliki daya hancur yang luas. Getaran dan aura dari serangan tersebut bahkan mampu dirasakan Taichi yang saat ini telah kembali dan bersiap ke medan perang. Ketiganya terlihat sangat kelelahan melawan para goblin ini. Tapi karena mendapati hanya tinggal 3 monster, seketika tekad untuk segera menyelesaikan pertarungan bergemuruh hebat. Sehingga Rin pun melesat maju menghantamkan serangannya. Tapi ternyata sirine yang dilesatkan tidak berdampak apa-apa. Padahal ia sempat berharap serangannya berhasil melenyapkan monster tersebut.
Diakibatkan keterkejutan yang sangat dalam, lutut yang menopang tubuhnya melehoi seketika. Cewek tersebut masih tidak percaya dengan apa yang dirinya lihat. Terlebih lagi Jenderal Paramonster berjalan mendekatinya, sehingga ia pun hanya bisa pasrah sambil terus mempercayai kalau Taichi akan menolongnya. Hingga ketika semua orang tengah senam jantung melihat sang jenderal makin dekat dan telah mengangkat tangan, tiba-tiba... Ya, tiba-tiba saja Taichi muncul menahan pukulan tersebut, tapi seketika cerita harus bersambung. Kita lanjut minggu depan. See you and bye-bye.